lancar, namun minyak kita dijual di atas harga eceran tertinggi mencapai Rp16.000 per liter. Tim Opsnal Polres Kerinci berhasil menangkap 1 dari 24 tahanan Polres Batanghari yang kabur. Belasan warga di Kota Jambi menjadi korban penipuan berkedok penerimaan tenaga kerja kontrak (TKK). Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih saudara Anda masih setia menyaksikan Jambi hari ini, edisi Minggu 30 Juli 2023. Ya, selain 3 topik utama tadi, tim redaksi kami juga telah menyiapkan sejumlah informasi penting dan menarik lainnya untuk Anda. Bersama saya, Septinita. Dan saya, Cynthia Permana, inilah Jambi hari ini selengkapnya. Saudara, kita awali Jambi hari ini dengan informasi pasokan minyak kita di PTM Muarabungo lancar. Meski pasokan lancar, namun minyak kita dijual di atas harga eceran tertinggi, mencapai Rp16.000 per liter. Pasokan minyak kita di Pasar Tradisional Modern atau PTM Muarabungo lancar. Meski pasokan lancar, namun sejumlah pedagang menjual minyak kita di atas harga eceran tertinggi mencapai Rp16.000 per liter. Salah seorang pedagang Meli mengaku terpaksa menjual minyak kita di atas head karena harga beli di tingkat distributor juga naik. Tak hanya per liter, harga minyak kita per kardus isi 12 bungkus juga mengalami kenaikan. Semula harga jual minyak kita per kardus dijual hanya Rp165.000 per kardus, namun saat ini mencapai Rp172.000 per kardus. Sekarang minyak kemasan udah mulai naik, khususnya minyak kita udah mulai naik. Ada yang penjualan 16 dari 14 ke 15. Sekarang malah ada yang buka 16 kalau modal baru. Kalau kemarin masih bisa 15. Pedagang minta Pemkab Bungo menggelar operasi pasar agar harga minyak kita dijual sesuai head Rp14.000 per liter. Muhriandi, TVRI Jambi melaporkan. Saudara, jalan khusus angkutan batubara mulai berprogres. Pihak ketiga telah membuka lahan di kawasan Mendalo, Kabupaten Muaro Jambi. Secara perlahan, pembangunan jalan khusus angkutan batubara di Provinsi Jambi mulai terlihat. Pihak ketiga mulai melakukan pembukaan lahan di wilayah Mendalo, Kabupaten Muaro Jambi. Jalan khusus itu lanjutan dari Kabupaten Batanghari menuju ke pelabuhan Mendalo Laut. Pihak ketiga telah membersihkan dan membuang pohon dan bangunan milik warga di kawasan jalan khusus yang akan dilalui angkutan batubara. Jalan sepanjang 15 km di kawasan Muaro Jambi itu diharapkan segera selesai pada akhir tahun ini. Dinas Perhubungan Provinsi Jambi juga mendorong percepatan dari pembangunan jalan khusus angkutan batubara, sehingga aktivitas batubara tidak mengganggu aktivitas masyarakat dan pengguna jalan nasional. Dengan kerja tim kita, alhamdulillah PT Inti Tirta sudah membangun kurang lebih sekarang progresnya 15,3 km dan dia melanjutkan ke kilometer 56,3. Namun total dari PT Tirta bangun itu kurang lebih 101 km. Nah, alhamdulillah di sini PT SAS juga sudah melakukan pembukaan lahan dan kurang lebih progresnya 3 kilo ya, 15 apa? Ya sekitar 15 kilo baru. Nah, ini butuh progres. Nah, kita harapkan ke depan percepatan yang dilakukan ini dan tembusnya kan sampai dari Mendalo Laut sampai ke Tempino. Ini upaya-upaya kita yang percepatan. Kita akan dorong sesuai dengan harapan Pak Gubernur Jambi. Alhamdulillah direspon oleh para investor untuk membangun ini. Dan mudah-mudahan secepatnya, mudah-mudahan September sudah nampak progresnya. Karena kalau untuk Tirta bangun itu ada jembatan yang belum selesai, sehingga dia agak mobilitasnya terjadi hold atau perlambatan. Jalan khusus angkutan batubara itu dibangun tetap melewati jalan nasional, salah satunya di Mendalo Laut, Kabupaten Muaro Jambi. Nantinya jalan khusus batubara itu akan dibangun underpass atau terowongan di bawah jalan nasional. Joko, TVRI Jambi melaporkan. Sementara itu, saudara, jembatan penghubung antar kecamatan di Tanjung Jabung Timur rusak berat meski kerap dilakukan perbaikan. Dan tak sedikit para pengguna jalan mengeluhkan kerusakan jembatan penghubung itu.
Beginilah kondisi terkini jembatan penghubung yang berada di RT 05 RW 02, Kelurahan Karno, Kecamatan Muara Sabak Barat, Kabupaten Tanjung Jabung Timur. Jembatan sepanjang 30 meter yang membentang di atas sungai kecil ini kian memprihatinkan. Kerusakan jembatan ini telah dialami warga selama hampir belasan tahun. Terlihat sejumlah lempengan lantai besi terangkat dan menganga. Bahkan besi panjang pada jembatan tampak keluar dan sangat membahayakan seluruh pengendara yang melintas. Dari keterangan warga setempat, jembatan ini kerap membuat ban mobil pecah akibat lantai plat besi yang tajam. Warga setempat mengaku kesal lantaran setiap kali perbaikan hanya berupa tempelan plat besi dengan cara pengelasan tanpa ada perbaikan permanen. Jika kondisi jembatan ini terus dibiarkan, maka akan menghambat mobilitas warga dalam beraktivitas hingga mengeluarkan hasil bumi. Jembatan ini merupakan satu-satunya akses jalur darat penghubung antar Kecamatan Muara Sabak Barat dengan Kecamatan Kuala Jambi. Kalau kami warga setempat di sini, Pak, sudah lama mengeluh masalah jembatan. Karena itulah sangat terganggu masyarakat di sini. Cepatnya dilakukan. Ini untuk antisipasinya pengelasan secara mandiri. Masyarakat ini lebih mudah sini. Tak hanya rusak, kondisi material besi jembatan ini juga dalam keadaan rapuh dan berkarat sehingga kerap goyang. Warga berharap perbaikan permanen jembatan ini segera direalisasikan pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur. Kliva Patria, TVRI Jambi melaporkan. Dinas TPHP Kabupaten Sarolangun menyiapkan mesin pompa air untuk petani dan kelompok tani yang terdampak kekeringan. Diprediksi puncak musim kemarau di Kabupaten Sarolangun terjadi pada awal Agustus hingga September 2023. Kepala Dinas TPHP Kabupaten Sarolangun Dedi Hendri mengatakan, berdasarkan informasi BMKG Jambi, puncak musim kemarau akan terjadi pada awal Agustus hingga September 2023. Untuk menghadapi kekeringan lahan pertanian, pihaknya telah mengeluarkan instruksi kepada seluruh petugas penyuluh lapangan untuk memantau kondisi dan lahan pertanian saat musim kemarau. Tak hanya itu, Dinas TPHP juga telah mengimbau kelompok tani untuk mengelola pertanian dengan memanfaatkan sumber air yang ada. Berdasarkan pemetaan luasan lahan pertanian, lebih dari 50% merupakan lahan tada hujan, sehingga rentan dan rawan saat musim kemarau. Kita tahu di Sarolangun, kemudian di daerah-daerah dataran rendah ini itu tentu akan menjadi titik yang rawan ya, terutama sekali terkait dengan tanaman padi. Kalau kami fokus memang di tanaman padi dan tanaman pangan lain. Nah ini mungkin nanti kita bisa lakukan dengan membantu penyediaan mesin pompa air, karena itulah salah satu upaya kita bisa melakukan untuk mengatasi. Dedi Hendri menambahkan, meski sejumlah wilayah pertanian belum terdampak kekeringan, namun pihaknya telah melakukan antisipasi kekeringan sejak dini. Edi Kusnadi, TVRI Jambi melaporkan. Saudara, populasi harimau Sumatera di wilayah Taman Nasional Berbak dan Sembilang diperkirakan 27 ekor. Harimau kerap menampakkan diri di pemukiman warga karena habisnya populasi babi hutan. Hari Harimau Sedunia diperingati setiap 29 Juli. Sejarah Hari Harimau Sedunia tidak terlepas dari upaya meningkatkan kepedulian masyarakat terhadap keberlangsungan hidup harimau. Di Kabupaten Tanjung Jabung Timur, tepatnya di Taman Nasional Berbak dan Sembilang, TNBS yang berada di Kecamatan Berbak menjadi salah satu habitat satwa bernama latin Panthera tigris sumatrae. Kasih Wilayah 3 BKSDA Jambi Tanjab Tanjabtim, Farid mengatakan, populasi harimau di wilayah TNBS saat ini berkisar 27 ekor. Jumlah itu berdasarkan pemantauan dari kamera trap Balai TNBS. Jumlah populasi itu membutuhkan pasokan makanan yang cukup banyak, agar tidak menimbulkan konflik antara satwa dan warga yang bermukim di area yang bersinggungan dengan Taman Nasional. Berdasarkan data BKSDA pada tahun 2022, di luar kawasan TNBS seperti di Kecamatan Sadu, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, kerap didatangi harimau. Beberapa ekor ternak dilahap, namun kejadian itu tidak bersinggungan langsung dengan manusia. Kemunculan harimau itu disinyalir karena sumber makanan utama harimau, yakni babi hutan, banyak yang mati akibat terserang virus.
Mulai pulih stok babi hutan ini kayaknya sudah mulai ada lagi. Dari data terakhir jumlah populasi harimau tersebut berapa, Pak? Seperti yang disampaikan Pak Bobi tadi, kalau Taman Nasional Merbak di angka 27 ekor harimau. Itu jenisnya jenis apa? Harimau Sumatera. Harimau Sumatera semua. Harimau terbiasa mencari lokasi yang lebih tinggi saat debit air di kawasan naik ke permukaan yang lebih kering. Karena itu, BKSDA dan TNBS melakukan pemantauan agar harimau tidak keluar kawasan hutan untuk mencari makanan maupun mencari lokasi yang lebih kering saat air sedang tinggi. Kliva Fatria, TVRI Jambi melaporkan. Pemirsa, tetaplah bersama Jambi hari ini karena kami masih akan kembali dengan sejumlah informasi penting dan menarik lainnya untuk Anda. Di antaranya KPU Tebo lakukan pendampingan perekaman KTP elektronik bagi pemilih pemula. Anda kembali bergabung bersama kami di Jambi hari ini dalam segmen menuju pemilu 2024. Sekjen PDIP Hasto Kristianto menghadiri rapat kerja daerah memperkuat konsolidasi pemenangan di Provinsi Jambi. Hasto Kristianto mewanti-wanti kader PDIP di daerah yang tidak mendukung bakal Capres Ganjar Pranowo akan dipecat. Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Hasto Kristianto mewanti-wanti kader di daerah untuk solid mendukung bakal Capres Ganjar Pranowo. Orang kepercayaan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri itu mengancam kader PDIP yang berani membelot akan dipecat. Penegasan itu disampaikan Hasto Kristianto saat menghadiri rapat kerja daerah ketiga PDI Perjuangan Provinsi Jambi. Raker daerah PDIP itu digelar untuk memperkuat konsolidasi kemenangan Ganjar Pranowo sebagai calon presiden ke-8 Republik Indonesia. Hasto Kristianto mengatakan, konsolidasi ini dilakukan untuk memantapkan seluruh aspek strategis pemenangan PDI Perjuangan, sekaligus mempertegas pemenangan Ganjar Pranowo untuk melanjutkan kepemimpinan Presiden Joko Widodo. Hasto Kristianto optimis kader PDIP di Provinsi Jambi sangat solid. Seluruh kader sudah mantap untuk menyongsong kemenangan pada pemilu serentak tahun 2024 agar dapat mengulang kesuksesan pemilu 2019. Ya, kalau tidak kita lihat dari optimisme seluruh pengurus partai yang hari ini seluruh infrastruktur partai menyatakan kesiapannya untuk menang, maka dengan dukungan rakyat ya kami berharap PDI dapat kemenangan kembali sebagaimana terjadi pada tahun 2019. Hasto Kristianto mengingatkan, kader PDIP di Provinsi Jambi tetap patuh dalam memenangkan Ganjar Pranowo. Pengurus DPP PDIP tak segan-segan akan memecat kader yang berani membelot mendukung bakal calon presiden lain. Randy Arta, TVRI Jambi melaporkan. Saudara, Presiden PKS Ahmad Sayhu melakukan konsolidasi partai di Provinsi Jambi. Ahmad Sayhu optimis Pulau Sumatera menjadi basis pemenangan bakal calon Presiden Anies Baswedan pada Pilpres 2024. Presiden PKS Ahmad Sayhu Minggu siang menyambangi Provinsi Jambi untuk memperkuat konsolidasi partai. Ahmad Sayhu optimis Pulau Sumatera akan menjadi lumbung suara untuk pemenangan bakal calon Presiden Republik Indonesia Anies Baswedan. Optimisme itu didasari perolehan suara pada pemilihan presiden tahun 2019, di mana PKS mencatatkan hasil yang sangat baik di sejumlah provinsi dalam wilayah Pulau Sumatera. Hasil perolehan suara itu menjadi landasan PKS untuk menjadikan Pulau Sumatera sebagai basis pemenangan Anies Baswedan. Wilayah pemenangan ini juga termasuk Provinsi Jambi. Penguatan konsolidasi hingga ke tingkat daerah menjadi kunci yang dilakukan PKS dalam memenangkan pemilihan presiden tahun 2024. Sementara untuk penetapan bakal calon wakil presiden, Ahmad Sayhu mengungkapkan, keputusan itu sepenuhnya diserahkan ke Baca Pres Anies Baswedan. Nama Bacawa Pres akan segera diumumkan pada waktu yang tepat. Harap suara ini perolehan suara PKS alhamdulillah di Sumatera secara keseluruhan bagus. Itu kita akan coba jadikan sebagai basis, dan kita melihat juga dari perjalanan Pilpres kemarin, salah satunya ya Sumatera jadi andalan. Ya. Masih bisa optimis Pak untuk tahun yang 2024 ini? Insya Allah, ya kita optimis. Ahmad Sayhu optimis seluruh partai politik pengusung akan solid mendukung Anies Baswedan hingga menjadi presiden.
Rendiarta, TVRI Jambi melaporkan. 5.598 pemilih potensial di Kabupaten Batanghari belum memiliki KTP elektronik. Mayoritas pemilih yang belum memiliki KTP elektronik itu merupakan pemilih pemula yang baru berusia 17 tahun. Dari hasil rekapitulasi DPT di Kabupaten Batanghari terhadap 222.203 orang, ditemukan pemilih potensial yang belum mengantongi fisik KTP elektronik mencapai 5.598 jiwa. Jumlah ini tersebar di 8 kecamatan yang ada di Batanghari. Komisioner KPU Kabupaten Batanghari Henry Handayani mengatakan, mayoritas pemilih yang belum memiliki KTP elektronik itu merupakan kategori pemilih pemula yang baru berusia 17 tahun. Saat ini, KPU Batanghari telah berkoordinasi dengan instansi terkait untuk menyelesaikan persoalan kepemilikan identitas diri KTP elektronik. Itu setelah layanan DPT kita tetapkan, jumlah pemilih yang belum memiliki eKTPL berjumlah sebanyak 5.598 orang. Kategorinya boleh dikatakan memang banyak yang pemilih pemula yang belum memiliki eKTPL. Sesuai aturan dan ketentuan yang ditetapkan KPU, nantinya setiap pemilih yang masuk kategori DPT, DPK maupun DPTB yang ingin menyalurkan hak suaranya di TPS wajib menunjukkan KTP kepada petugas. Upaya itu dilakukan untuk mencegah terjadinya pelanggaran pemilih ganda saat pemilihan berlangsung. Ade Juniawan, TVRI Jambi melaporkan. Sementara itu, Saudara, KPU Tebo mengintensifkan pendampingan perekaman KTP elektronik bagi pemilih pemula di setiap kecamatan. Hingga saat ini sekitar 4.384 warga belum melakukan perekaman KTP elektronik. Bekerjasama dengan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, KPU Tebo menggencar melakukan pendampingan perekaman KTP elektronik bagi pemilih pemula di setiap kecamatan. Ketua KPU Kabupaten Tebo, Atiul Paudiah, mengatakan, berdasarkan data Dinas Dukcapil, sekitar 4.384 warga belum melakukan perekaman KTP elektronik. Perekaman KTP elektronik akan diintensifkan bagi pemilih pemula dengan pola pelayanan jemput bola atau turun langsung ke lapangan. KPU Tebo menargetkan perekaman KTP elektronik bagi pemilih pemula dapat terakomodir secara keseluruhan atau sekitar 80 atau 90% dari jumlah keseluruhan. Perekaman yang bekerjasama dengan Dinas Dukcapil ini akan dilakukan di setiap kecamatan yang ada di Kabupaten Tebo. Tak hanya itu, KPU Kabupaten Tebo juga mengintensifkan sosialisasi dan mengajak warga yang belum melakukan perekaman KTP elektronik baik melalui PPK maupun PPS. Kita kepada Dukcapil, kita kalau sebisa mungkin, semaksimal mungkin dari 4.384 ini bisa direkam semuanya. Ataupun kalau paling tidak kan dari 80% atau 90% lah. Kita alhamdulillah sudah mengadakan kerjasama dengan Dukcapil dan kita sudah mengupayakan, kita sudah mulai dari kemarin Muaratabir dan insya Allah nantinya akan kita lanjutkan ke setiap kecamatan. Artinya ketika melakukan perekaman kita mendampingi ya? Kita mendampingi, kita mendampingi. Dari hasil yang dilakukan, kesadaran masyarakat di setiap kecamatan untuk melakukan perekaman KTP elektronik cukup tinggi. Intizam, TVRI Jambi melaporkan. Beralih ke sorotan lain, Saudara. Tim Opsnal Polres Kerinci berhasil menangkap 1 dari 24 tahanan Polres Batanghari yang kabur saat dititipkan Lembaga Pembinaan Khusus Anak di Muara Bulian, Kabupaten Batanghari. Sebelumnya pada 14 November 2021, 24 tahanan kabur melalui jendela bangunan lapas. Beginilah detik-detik saat tim Opsnal Satreskrim Polres Kerinci menangkap Mat Tarjamin, salah seorang DPO Polres Batanghari, dari tempat persembunyiannya di Desa Sangir Tengah, Kecamatan Kayu Aro, Kabupaten Kerinci. Mat Tarjamin melarikan diri dari sel Lembaga Pembinaan Khusus Anak LPKA Muara Bulian, Kabupaten Batanghari sejak 14 November 2021 dan kembali ditangkap pada Jumat sore setelah 2 tahun ditetapkan sebagai DPO oleh Polres Batanghari. Mat Tarjamin merupakan tahanan Polres Batanghari dalam kasus illegal logging yang kabur bersama 24 tahanan lainnya.
Matar Jamin akan diserahkan ke Polres Batanghari untuk mengikuti proses penyidikan lebih lanjut. Benar bahwa pada hari ini kami telah mengamankan salah satu tersangka yang masuk dalam daftar pencarian orang dari Polres Batanghari, yaitu sehubungan dengan kaburnya 24 tahanan dari sel anak lapas di Muara Bulian. Selanjutnya kami lakukan penyelidikan selama lebih kurang 2 tahun. Akhirnya bersangkutan terdeteksi ada di wilayah hukum Polres Kerinci. Kemudian kami lakukan koordinasi intensif dengan Kasat Reskrim Polres Batanghari. Kemarin kami perintahkan anggota untuk turun ke lapangan untuk menyelidiki keberadaan si tersangka Matar Jamin ini. Alhamdulillah hari ini bisa kami amankan. Selanjutnya nanti kan kami serahkan kembali ke Polres Batanghari dalam rangka untuk mengikuti proses penyidikan yang ada di sana. Sebelumnya, pada 14 November 2021, 24 tahanan Polres Batanghari yang dititipkan di sel LPKA Muara Bulian, Kabupaten Batanghari kabur. Penitipan 24 tahanan ke LPKA Muara Bulian karena gedung Polres Batanghari saat itu dalam tahap pembangunan. Ilwan, TVRI Jambi melaporkan. Saudara, 16 orang menjadi korban penipuan penerimaan tenaga kerja kontrak di lingkup pemerintah Kota Jambi. Para korban kebanyakan berasal dari luar Kota Jambi dan telah menyetorkan uang dari 1,5 juta hingga 2 juta rupiah. Penipuan berkedok penerimaan tenaga kerja kontrak atau TKK terjadi di lingkungan pemerintah Kota Jambi. Kali ini pelaku penipuan mengatasnamakan pemerintah Kecamatan Pasar, Kota Jambi. Hingga saat ini, sudah ada 16 warga yang menjadi korban penipuan TKK bodong tersebut. Penipuan ini terbongkar setelah para korban datang ke kantor Kecamatan Pasar untuk melengkapi berkas penerimaan TKK. Korban mengaku telah menyetorkan uang melalui aplikasi Dana kepada pelaku yang menjadikan pekerjaan sebagai TKK di kantor Camat Pasar. Uang yang disetorkan setiap korban ke pelaku bervariasi, mulai 1 juta, 1,5 juta, hingga 2 juta rupiah. Informasi palsu penerimaan TKK di kantor Camat Pasar didapatkan korban melalui media sosial. Para korban umumnya berasal dari luar Kota Jambi, seperti wilayah Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Batanghari. Camat Pasar Kota Jambi Mursida menegaskan tidak ada penerimaan TKK di kantor Kecamatan Pasar. Masyarakat diimbau tidak mudah percaya dengan aksi penipuan penerimaan TKK. Maka saya menghimbau kepada seluruh masyarakat Kota Jambi pada umumnya dan masyarakat yang merasa ini menjadi keresahan, jadi dalam hal ini untuk bijak menggunakan media sosial. Nah ini yang sangat meresahkan kita, sehingga kemarin bersama Kapolsek Kecamatan Pasar kita sudah menuntaskan ini. Mudah-mudahan tidak ada lagi korban yang berjatuhan dan cukup sampai 16 itu kepada pelaku juga, pelaku yang suka membuat beritahu seperti itu, berhentilah, stoplah ya, bagaimanapun juga kembalilah ke jalan yang benar. Mursida minta masyarakat lebih teliti dan terlebih dahulu mencari kebenaran informasi yang beredar agar tidak menjadi korban penipuan. Yogi Ramadhani, TVRI Jambi melaporkan. Saudara, usai jeda kami akan kembali dengan sejumlah informasi lainnya dalam segmen advertorial. Di antaranya PJ Bupati Bahril Bakri dan Kajari Sarolangun menyalurkan bantuan kepada masyarakat miskin ekstrem. Informasinya usai jeda. Terima kasih Anda masih bersama kami di Jambi hari ini dalam segmen advertorial. Penjabat Bupati Sarolangun Bahril Bakri bersama Kajari Sarolangun Zulfikar Nasution menyalurkan bantuan secara door-to-door. Bantuan itu diberikan untuk golongan masyarakat miskin ekstrim di wilayah Kecamatan Pau. Pengentasan kemiskinan melalui penyaluran bantuan langsung dari rumah ke rumah dengan sasaran keluarga penerima manfaat merupakan program dan aksi nyata yang dilakukan penjabat Bupati Sarolangun Bahril Bakri. Bantuan berupa beras 5 kg, minyak goreng, dan telur ayam ras itu disalurkan di Desa Karang Mendapo, Batu Ampar, Batu Kucing, dan Desa Pangandaran di Kecamatan Pau.
Bantuan itu diserahkan langsung oleh PJ Bupati Bahril Bakri bersama Kejari Sarolangun Zulfikar Nasution kepada masyarakat penerima manfaat atau miskin ekstrim. Jumlah keluarga yang masuk kategori miskin ekstrim mencapai 90 keluarga yang tersebar di 14 desa dan 1 kelurahan. Dari jumlah itu, PJ Bupati dan Kejari Sarolangun hanya mengunjungi 4 keluarga miskin ekstrim. Bahril Bakri mengaku sangat prihatin dengan kondisi keluarga yang masuk dalam program keluarga penerima manfaat. Mayoritas pendapatan kepala keluarga hanya Rp700.000 per 2 minggu. Pemberian bantuan kepada keluarga miskin ya, keluarga ekstrim miskin. Tadi kami bertanya pendapatan bapaknya 700.000 per 2 minggu. Untuk ekstrim 90. Ekstrim 90 di Kecamatan Pau. Sangat memprihatinkan ya. Rumah kayu ya. Jadi ya jadi perhatian. Program penyaluran dan pengentasan kemiskinan ekstrim di wilayah Kecamatan Pau ini turut dihadiri sejumlah OPD di lingkup Pemkab Sarolangun, Kepala Desa, dan Kepala Puskesmas Kecamatan Pau. Edi Kusnadi, TVRI Jambi melaporkan. Sementara itu, saudara, ribuan anak yatim yang berada di Kabupaten Merangin mendapatkan santunan berupa uang tunai Rp300.000. Santunan itu diserahkan Wakil Bupati Merangin, Nilwan Yahya. Wakil Bupati Nilwan Yahya menyalurkan santunan dari Badan Amil Zakat Nasional atau Basnas Merangin kepada 2.000 anak yatim. Pada penyaluran bantuan yang berlangsung di Masjid Raya Al-Istiqomah Pasar Bawah Bangko, Nilwan Yahya mengusap kepala anak yatim, sebagaimana anjuran Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nilwan Yahya mengatakan, pemberian santunan itu dalam rangka memperingati Hari Anak Nasional tahun 2023 dan 10 Muharram 1445 Hijriah. Penyerahan tahap pertama itu dilakukan secara simbolis kepada 229 anak yatim di 4 kelurahan dalam Kecamatan Bangko. Masing-masing anak mendapatkan santunan berupa uang tunai sebesar Rp300.000. Nilwan Yahya menyampaikan ucapan terima kasih kepada Basnas Merangin yang telah menginisiasi kegiatan Hari Anak Nasional dan 10 Muharram. Sakral bagi kita selaku umat Islam, bulan Muharram, ini bulan disucikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita berbagi dengan anak-anak yatim yang ada di dalam Kecamatan Bangko. Maka kita lakukan penyerahan secara simbolis. Itu terdiri dari 4 kelurahan tadi, sebanyak 229 orang anak yatim yang ada di dalam Kecamatan Bangko. Nilwan Yahya mengimbau kaum muslimin yang memiliki kelebihan rezeki agar menyalurkan bantuan berupa zakat, infak, dan sedekah melalui Basnas Merangin. Ramadan Cerbita Kasa, TVRI Jambi melaporkan. Memperingati 10 Muharram, warga Desa Jati Blarik menggelar doa bersama. Informasi selengkapnya akan kami hadirkan usai jeda. Tetaplah bersama kami di Jambi hari ini. لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. Anda kembali bergabung bersama kami dalam segmen Liputan Haji 2023. 11 jemaah haji Kabupaten Muaro Jambi masih berada di Madinah, Arab Saudi. 11 jemaah itu akan tiba di Provinsi Jambi pada 4 Agustus mendatang. Kelompok terbang terakhir jemaah haji Kabupaten Muaro Jambi saat ini masih menunaikan ibadah sunnah di Tanah Suci Madinah, Arab Saudi. Jemaah haji itu merupakan jemaah haji yang tergabung dalam kloter 34. Ada 11 jamaah Muaro Jambi yang saat ini menjalani ibadah sholat arba'in di Masjid Nabawi. Para jamaah haji ini berkesempatan mengunjungi tempat bersejarah di Madinah. Kepala Kantor Kemenak Muaro Jambi Buhri mengatakan, meski jamaah haji telah banyak dipulangkan ke tanah air, namun masih ramai para jamaah haji dari berbagai penjuru dunia yang mengunjungi Madinah. Buhri mengingatkan para jamaah haji Muaro Jambi yang masih menunaikan rangkaian ibadah agar tetap menjaga kekompakan dan kesehatan. Sekarang udah dari Mekah, udah di Madinah, dia melaksanakan arba'in.
Sama seperti jemaah sama seperti jemaah yang sebelumnya. Pada jemaah ya wabil khusus jemaah asal Kabupaten Muaro Jambi Indonesia pada umumnya ya untuk menjaga kesehatan dan juga kekompakan. Berdasarkan catatan Kemenak Muaro Jambi, 11 jamaah haji itu akan tiba di Provinsi Jambi pada 4 Agustus mendatang. Diprediksi 11 jamaah haji Muaro Jambi itu akan memasuki asrama haji Jambi pada siang hari bersamaan dengan jamaah haji dari kabupaten kota di Provinsi Jambi. Azam Afnan, TVRI Jambi melaporkan. لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. Beralih ke sorotan lainnya, Saudara Wakil Gubernur Jambi Abdullah Sani menghadiri reuni akbar alumni SMA Negeri 4 Kota Jambi. Reuni akbar yang dirangkai dengan bursa kerja ini dihadiri alumni dari angkatan 1982 hingga 2023. Reuni akbar dan job fair SMA Negeri 4 Kota Jambi tahun 2023 dikemas secara spesial. Acara yang bertepatan dengan hari jadi SMA Negeri 4 ke-43 ini menggelar berbagai kegiatan sosial ke masyarakat, seperti donor darah, UMKM, dan bursa kerja atau job fair. Reuni akbar alumni SMA Negeri itu dihadiri Wakil Gubernur Jambi Abdullah Sani dan Wakil Wali Kota Jambi Maulana. Wakil Gubernur Jambi Abdullah Sani mengapresiasi kegiatan sosial kemasyarakatan yang digelar SMA Negeri 4 Kota Jambi. Abdullah Sani bangga karena salah satu alumni SMA Negeri 4 Kota Jambi ini saat ini menduduki jabatan sebagai Wakil Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi RI Afriansyah Nur. Dan kalau itu dilakukan, tentunya akan sangat membantu bagaimana pembangunan Provinsi Jambi. Kita lihat ini ada beragam kegiatan UMKM dan sebagainya, job fair dan semuanya, dan ini harus kita katakan ini sangat berarti untuk bagaimana membangun Provinsi Jambi terjemah, utamanya dalam sisi ekonomi ya. Wakil Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi RI Afriansyah Nur yang juga Ketua Ikatan Alumni SMA Negeri 4 Kota Jambi mengajak seluruh alumni SMA Negeri 4 Kota Jambi bersama-sama membesarkan nama sekolah, khususnya Provinsi Jambi di nasional. Terima kasih pada seluruh panitia yang sudah bersusah payah tadi untuk melaksanakan kegiatan ini, dan kemarin Bapak Ibu, saudara-saudaraku sekalian, senior-senior, abang, ayo, saya secara aklamasi sudah ditunjuk oleh panitia persiapan pembentukan alumni menjadi Ketua Umum Alumni Ikatan Alumni SMA Negeri 4 Jambi. Reuni akbar ini dirangkai dengan bursa kerja yang diselenggarakan Kemenaker dan Disnaker Provinsi Jambi. Selain donor darah, Wamenaker Trans RI mengunjungi stand bazar dan bursa kerja. Mardon Junaidi, Iwan, TVRI Jambi melaporkan. Komunitas Sopir Batubara KS Bara menjadi wadah bagi seluruh sopir angkutan batubara. KS Bara akan menjadi naungan resmi para sopir batubara dalam memberikan perlindungan dan pengayoman. Dewan Pembina Komunitas Supir Batubara resmi melantik dan mengukuhkan susunan pengurus Komunitas Supir Batubara Provinsi Jambi periode 2023-2028. Pada pelantikan itu, Turismen resmi ditetapkan sebagai ketua untuk menahkodai jalannya organisasi supir batubara. Turismen mengatakan, pembentukan KS Bara dilakukan untuk mewadahi seluruh supir angkutan batubara di Provinsi Jambi. Wadah ini menjadi naungan resmi para sopir batubara dalam memberikan perlindungan dan pengayoman. KS Bara nantinya akan mengambil peran dalam memperlancar alur distribusi batubara dengan meningkatkan kedisiplinan para sopir. Peningkatan kedisiplinan berdasarkan regulasi yang ditetapkan pemerintah akan menjadi salah satu solusi penyelesaian masalah kemacetan pengangkutan batubara di Provinsi Jambi sebelum hadirnya jalur khusus batubara. Pembentukan kepengurusan KS Bara akan menjadi motor penggerak peningkatan kenyamanan dan kesejahteraan para sopir angkutan batubara. Tujuan membentuk KS Bara ini itu untuk mewadahi dari para supir daripada pribadi persorangan sehingga menjadi terkumpul
dan itu menjadi wadah untuk membela dan mengayomi para supir itu. Kedepan akan seperti apa ini dengan adanya KS Bara seperti ini? KS Bara kita ingin berperan terutama untuk membantu kelancaran jalan supaya supir-supir ini menjadi tertib dan tidak membuat kemacetan. Pelantikan dan pengukuhan susunan pengurus komunitas sopir batubara Provinsi Jambi periode 2023-2028 resmi dilakukan oleh perwakilan Dewan Pembina KS Bara Provinsi Jambi, Profesor Muhtar Latif. Randy Arta, TVRI Jambi melaporkan. Beralih ke informasi lainnya, saudara, memperingati 10 Muharram, warga desa Jati Belari menggelar doa bersama. Kegiatan itu merupakan tradisi turun-temurun yang sudah lama dilakukan oleh masyarakat desa. Warga desa Jati Belari, Kecamatan Sumai memperingati 10 Muharram dengan membaca surah Yasin dan doa bersama selama 3 hari berturut-turut. Doa bersama itu dilaksanakan di 3 tempat, yakni pangkal desa, tengah desa, dan ujung desa. Doa bersama ini telah menjadi tradisi warga desa dan dipertahankan hingga sekarang. Tokoh agama desa Jati Belari, Klehman, mengaku tidak mengetahui siapa yang memulai tradisi ini. Namun dirinya menyambut positif kegiatan keagamaan yang menjadi turun-temurun. Setelah rangkaian pembacaan surah Yasin dan doa, warga akan bersilaturahmi dan makan bersama dengan menu yang berbeda-beda. Pada hari pertama, menu bubur merah dan bubur kuning. Hari kedua, menu nasi kunyit, dan hari ketiga dengan menu ketupat. Memperingati tahun baru Islam yang utama sekali kan, isi daripada Islam itu mohon dengan acara Yasin yang 3 kali di dalam kampung itu, begitu minta dapat sekalian balak, minta panjangkan umur, minta dikeluarkan iman, minta dikeluarkan rezeki yang halal, itu yang maksudnya kan. Tak hanya menu makanan, doa yang dipanjatkan juga berbeda-beda. Hari pertama, doa tolak balak dan panjang umur. Hari kedua, kemudahan rezeki, dan hari ketiga ditutup dengan azan yang dikumandangkan di lapangan desa. Kegiatan ini tak hanya diikuti kalangan remaja dan orang tua, namun diikuti anak-anak. Intizam, TVRI Jambi melaporkan. Saudara, budaya gotong royong terlihat dalam persiapan pembuatan jenang. Pembuatan makanan berbahan dasar ketan ini merupakan tradisi yang terus dilestarikan karena memiliki nilai kebersamaan dan semangat gotong royong. Masyarakat Parit, Kecamatan Nipah Panjang, Kabupaten Tanjung Jabung Timur tetap semangat menjaga tradisi ngudeg jenang bersama dalam setiap acara pernikahan maupun ngunduh mantu. Pembuatan jenang ini dilakukan dengan budaya gotong royong. Jenang atau dodol umumnya dibuat dari tepung beras atau tepung ketan, lalu dimasak dengan santan dan ditambahkan gula merah serta gula putih dan bumbu lainnya. Makanan khas ini menjadi simbol doa, harapan, persatuan, dan semangat masyarakat Jawa. Bagi masyarakat Jawa, jenang sudah mengakar sejak zaman Hindu. Tradisi jenang juga sudah ada saat era Wali Songo, bahkan sampai masa kini yang dikenal masa era revolusi industri 4.0 era serba digital. Tujuan yang tak kalah penting dari tradisi ngudeg jenang, yaitu sebagai uri-uri budaya yang sudah dilakukan bertahun-tahun. Bukan hanya keselamatan, tapi warga berharap terciptanya kerukunan umat beragama. Pembuatan jenang yang membutuhkan waktu tidak sebentar, bahkan bisa berjam-jam, mengandung harapan pernikahan akan berlangsung lama atau langgeng. Mengikuti tradisi dari nenek moyang kami, mungkin kami sudah generasi keempat. Soalnya pembuatan dodol ini setiap ada acara, kalau tidak ada pembuatan dodol itu sepertinya kurang lengkap, Pak. Ngudeg jenang menjadi tradisi yang sudah diwariskan selama beberapa generasi yang selalu dilakukan warga untuk menjaga silaturahmi serta keguyuban warga. Adapun filosofi dari ngudeg jenang ini, yakni seberat apapun mengaduk jenang akan menjadi ringan, karena jenang harus dimasak sampai matang dengan sekuat tenaga secara bersama. Klifa Patria, TVRI Jambi melaporkan.
Pemirsa, informasi tadi sekaligus mengakhiri jumpa kita di Jambi hari ini. Terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Saya Cynthia Permana. Dan saya Septinita bersama kerabat kerja yang bertugas undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa.